Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 230104020169. Saya dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pengantar Integrasi Ilmu. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama tentang dikotomi ilmu dan agama. Albert Einstein mengatakan bahwa agama dan ilmu pengetahuan adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu pengetahuan akan terlihat lemah jika dilihat dari satu sudut pandang ilmunya saja tanpa melihat dari sudut pandang lain yang mewarnai. Artinya, ilmu tanpa agama niscaya akan buta, begitu juga agama tanpa ilmu maka akan lumpuh. Sebab ilmu dan agama merupakan dua hal yang penting bagi manusia untuk menata diri, berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta bagaimana manusia memaknai hidup dan kehidupannya. Tidak bisa terjadi dikotomi ilmu antar setiap ilmu, baik itu ilmu sosial maupun ilmu alam. Dengan adanya integrasi, berarti suatu ilmu tidak dilihat secara terpisah, namun menjadi suatu kesatuan yang utuh, dan ilmu yang dipelajari tersebut pun akan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan mudah menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Artinya, ilmu yang dikaji akan dapat berkembang secara dinamis. Ada perdebatan antara ahli pakar ilmu dengan cendekiawan agama melalui sejarah yang cukup panjang. Dan aliran positivisme menjadikan metode ilmiah secara runtut, baik asumsi-asumsi metafisis, aksiologi, maupun epistemologi sebagai pijakannya. Tidak mengherankan jika sains dianggap sebagai sesuatu yang pasti benar karena adanya bukti-bukti empiris bersifat logis, istiqomah, atau konsisten dan dapat diperiksa dan diverifikasi. Aliran inilah yang menganggap bahwa kebenaran akan sesuatu pada dasarnya adalah yang berlandaskan pada sesuatu yang bisa dijangkau oleh indera manusia. Berbeda halnya dengan sudut pandang aliran positivisme. Pada cendekiawan agama lebih mengedepankan etika dalam memecahkan segala sesuatu persoalan hidup. Menurut kalangan ini, agama tidak boleh dipisahkan dari akal, budi, dan daya pikir manusia. Artinya, kebenaran merupakan sesuatu yang bersumber dari Tuhan dan harus diyakini secara mutlak akan kebenarannya. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang kedua tentang definisi integrasi ilmu dan agama. Sains didefinisikan sebagai sistem rangkaian suatu konsep dan kerangka konseptual yang merupakan hasil percobaan dan pengamatan di mana satu unsur dengan unsur lainnya saling berkaitan dan dapat berkembang. Artinya, merupakan suatu pencarian yang selalu berkesinambungan melalui proses penyelidikan dan ilmiah. Ilmu pengetahuan dalam pemaknaan sains selalu bersifat empiris dengan kedudukan dengan pendekatan matematis atau kuantitatif yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, di mana menurutnya satu ilmu haruslah terlepas dari hal-hal yang bersifat mistis, metafisik, abstrak, dan koridor agama. Itu artinya, ilmu pengetahuan dimaknai dengan sebuah rangkaian berpikir yang sistematis mengenai tanda-tanda dan fenomena menggunakan prosedur ilmiah yang langkah-langkahnya sistematis. Sedangkan ilmu agama berdasarkan definisi di dalam Ensiklopedia Indonesia merupakan sebuah istilah yang bersumber dari bahasa Sangsakerta. A bermakna tidak, gama yang artinya jalan, yang A berarti keadaan. Jadi, agama berarti keadaan atau bersifat tidak pergi,
lestari, tetap, kekal, dan tidak pernah berubah. Maka, agama merupakan pedoman atau pegangan untuk mencapai kekekalan hidup. Dari dua definisi tersebut, tidak mustahil jika suatu kebenaran akan selalu mengalami bentrokan antar keduanya. Namun, jika didalami lebih lanjut, pada dasarnya kedua term ini pastilah memiliki hubungan dan haruslah lebih harmonis agar saling memperkaya pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Seperti yang disebutkan Albert Einstein sebelumnya, bahwa ilmu dan agama akan lumpuh jika tidak memiliki keharmonisan satu sama lain. Agamawan dan kaum intelektual sekuler haruslah bekerja sama untuk melihat dari dua sudut, tanpa ada yang merendahkan satu sama lain, agar agama dan sains dapat lebih berkembang, mengayakan, dan mencerahkan satu sama lain, sehingga hubungan antar keduanya lebih dapat harmonis dalam sebuah ikatan yang kokoh. Mungkin di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.